Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ridwan Arafah dari kelas 11 IPS 1. Pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kongsi dagang Belanda yang sempat ada di Indonesia, yaitu VOC. VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie adalah sebuah kongsi dagang Belanda yang didirikan pada 20 Maret 1602 pada awalnya oleh Gubernur Jenderal yang pertama, yaitu Pieter Both. Pusat kekuasaan untuk di wilayah Nusantara ialah dipusatkan di Ambon. Lalu kemudian beberapa tahun berselang, bergantinya kekuasaan ke tangan Jan Pieter Zoon, maka pusat pemerintahannya dipindah ke Jayakarta atau yang sekarang itu Jakarta. VOC ini merupakan sebuah kongsi dagang yang pada awalnya berfungsi untuk mencegah persaingan dan juga mengurangi tekanan atas keberadaan kongsi dagang milik Inggris yaitu EIC di Kalkuta, India. Selain itu juga tujuan lainnya daripada dibentuknya VOC ialah untuk membiayai perang yang dihadapi Belanda, entah itu perang di luar negeri yaitu menghadapi Spanyol dan juga menghadapi Inggris, serta perang di dalam wilayah Nusantara sendiri yaitu pergolakan daripada kerajaan-kerajaan. Hal yang berikutnya, tujuan daripada dibentuknya VOC adalah untuk memudahkan pengaturan komoditas dan juga perekonomian yang ada di wilayah jajahan. Hak yang diberikan oleh pemerintah Belanda yaitu hak oktrooi, ialah sebuah hak di mana terdapat hal-hal yang boleh dilakukan dan bisa diusahakan oleh VOC. Di antaranya yang pertama adalah memonopoli perdagangan. Monopoli perdagangan dilakukan di wilayah Nusantara, terutama yang memiliki banyak rempah-rempah yang sedang dicari oleh bangsa-bangsa Eropa. Di sini para pedagang hanya diperbolehkan untuk menjual, para petani hanya diperbolehkan untuk menjual komoditasnya kepada Belanda dengan harga semurah-murahnya, sementara Belanda mengekspor dan menjual ke negara Eropa dengan harga yang setinggi-tingginya. Hal yang kedua adalah penentuan komoditas. Nah, untuk mendukung monopoli perdagangan tadi, para petani diharuskan hanya menanam komoditas yang diinginkan Belanda, sehingga para petani diharuskan membabat hutan-hutan yang ada di wilayah Nusantara demi ditanami tanaman yang bisa bermanfaat untuk diekspor bagi Belanda, terutama dalam hal rempah-rempah dan juga seperti kelapa sawit. Lalu yang ketiga adalah hak untuk mencetak uang sendiri. Mencetak uang sendiri dalam artian VOC diperbolehkan untuk mengeluarkan uang semacam bank sirkulasi yang digunakan untuk perdagangan, utamanya untuk perdagangan di antara VOC itu sendiri atau dengan negara-negara yang mengimpor dari VOC. Lalu yang berikutnya adalah membuat angkatan perang. VOC yang sebuah kongsi dagang diperbolehkan untuk membuat angkatan perang. Di sini mereka diperbolehkan untuk melatih dan mencari tentara dari mana saja, bukan hanya dari Belanda tetapi juga dari wilayah Nusantara. Inilah yang menjadi cikal bakal adanya pengkhianat bangsa, yaitu yang kalau di Jawa terkenal dengan judulnya Londo Ireng, yaitu Belanda berkulit hitam yang berbaju biru adalah orang-orang Indonesia yang lebih memilih untuk berpihak ke Belanda menjadi tentara daripada membela bangsanya sendiri. Lalu yang berikutnya adalah hak untuk menciptakan perang dan membuat perdamaian. Inilah yang paling kontroversial karena sebuah kongsi dagang diperbolehkan untuk menyetujui bahkan mencari sebab untuk bisa berperang dengan siapapun. Inilah yang menyebabkan banyak terjadi perpecahan di kerajaan karena dengan sengaja pihak VOC mengintervensi kerajaan-kerajaan agar terpecah belah dan dipengaruhi, diprovokasi agar lebih berpihak kepada Belanda. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa VOC yang berawal kongsi dagang sudah mulai berubah menjadi bentuk pemerintahan. Hal ini sudah terlihat terutama dari tiga aspek terutama, yaitu adalah mencetak uang sendiri, membentuk angkatan perang, dan menyetujui serta membuat peperangan dan perdamaian. Disinilah mulai timbul bibit-bibit korupsi daripada orang-orang VOC itu sendiri. Lalu yang berikutnya adalah juga peperangan yang tidak kunjung usai membuat Belanda lelah dan juga kehabisan tenaga dan strategi, hingga resmi pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dibubarkan. Sejak saat itu pemerintahan di Nusantara tidak mengalami kekosongan tetapi langsung diambil alih oleh pemerintahan kerajaan Belanda yang turun untuk memerintah wilayah Indonesia.